Di sudut kota yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk, ada seorang wanita muda yang terjebak dalam konspirasi berbahaya. Dian, seorang pegawai SPBU yang sederhana, hanya memiliki satu tujuan, mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, hidupnya yang sederhana itu berubah drastis ketika dia tanpa sengaja menemukan sebuah rahasia yang bisa mengguncang banyak pihak. Dian bukanlah orang yang sering memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Pekerjaannya sehari-hari di SPBU membuatnya lebih fokus pada rutinitas, mengisi bahan bakar kendaraan, menyapa pelanggan dengan senyum ramah, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Seragam kuning yang sudah agak pudar membalut tubuhnya. Rambut hitam panjang yang selalu ia ikat rapi, dan wajah yang meski lelah tetap memancarkan kehangatan. Tetapi, di balik senyumnya yang ramah, ada beban hidup yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Sejak kecil, Dian memiliki cita-cita besar. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke universitas dan merubah nasib keluarganya yang serba kekurangan. Namun, segala impian itu harus terkubur begitu saja setelah ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di lokasi proyek bangunan beberapa tahun lalu. Kepergian sang ayah meninggalkan kekosongan besar dalam hidupnya, dan, yang lebih menyedihkan, kondisi ekonomi keluarganya semakin terpuruk. Ibunya, yang sejak dulu memiliki masalah kesehatan, semakin sering jatuh sakit. Penyakit diabetes yang dideritanya membutuhkan perawatan intensif dan obat-obatan mahal, sementara adiknya, Joko, masih duduk di bangku SMA dan berharap bisa kuliah di universitas. Dian tahu, untuk meraih impian keluarganya, ia harus berjuang lebih keras. Namun, hidupnya di SPBU terasa tak memberi cukup ruang untuk itu. Setiap hari, ia bekerja siang dan malam, mengisi bahan bakar kendaraan dengan cekatan, melayani pelanggan yang kadang tak tahu diri, dan seringkali dihadapkan pada keletihan yang tak pernah ada habisnya. Gaji yang diterimanya sebagai pegawai SPBU hampir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membiayai pengobatan ibunya dan pendidikan adiknya. Meski demikian, Dian selalu berusaha tetap tegar. Ia tahu bahwa, jika ia berhenti berjuang, siapa yang akan melanjutkan perjuangan keluarga ini? Suatu malam, ketika Dian sedang bertugas, perasaan gelisahnya semakin mengusik. Ia duduk di ruang kecil di belakang SPBU, memandangi langit malam yang penuh bintang melalui jendela kecil yang hampir tertutup. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam hidup yang penuh tekanan ini? Namun, setiap kali ia melihat ibunya yang tertidur dengan damai, meskipun penyakitnya terus menggerogoti tubuhnya, dan Joko yang tetap bersemangat mengejar impian meskipun dalam keterbatasan, hati Dian kembali diliputi harapan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus terus berjuang. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari bersinar terik di langit, membuat udara terasa lebih menyengat. Asap kendaraan dan bau bensin yang selalu menguar di sekitar SPBU semakin membuat hari itu terasa penuh dengan kelelahan. Dian sedang mengisi bahan bakar untuk sebuah truk besar ketika sebuah suara berat dan tegas terdengar dari pintu belakang. Dian terdiam sesaat, seakan mendengar percakapan yang tak sengaja menyentuh telinganya. Seorang pria berbicara dengan suara rendah namun penuh tekanan. Pastikan tidak ada yang tahu kalau bahan bakar ini dioplos. Kalau sampai bocor, kita semua bisa berurusan dengan hukum. Dian terkejut. Tangannya gemetar saat ia menyelesaikan pengisian bahan bakar. Perkataannya jelas. Apa yang baru saja ia dengar membuatnya berpikir keras. Di dalam SPBU tempatnya bekerja, terjadi sebuah tindakan ilegal yang sangat berbahaya. Pengoplosan bahan bakar. Mereka mengganti bahan bakar berkualitas tinggi dengan bahan bakar yang lebih murah, mengubah warnanya agar tak terdeteksi. Ini bukan sekadar kejahatan kecil. Ini adalah sebuah penipuan besar yang bisa merugikan banyak orang, termasuk pelanggan yang mengisi bahan bakar di tempat ini. Detak jantung Dian semakin kencang. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar adalah sesuatu yang sangat besar. Jika informasi ini bocor, bisa jadi banyak orang yang dirugikan. Bahkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar oplosan ini bisa mengalami kerusakan. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus berputar. Dalam sekejap, Dian menyadari bahwa hidupnya yang selama ini penuh dengan tantangan kini telah berada di titik yang lebih berbahaya. Namun, apa yang harus dia lakukan? Jika ia mengungkapkan ini, bukan hanya pekerjaannya yang bisa hilang, tetapi ia juga bisa berada dalam ancaman besar. Namun, jika ia diam saja, ia tidak bisa membiarkan orang-orang tak bersalah terus dirugikan. Hatinya yang penuh dengan keinginan untuk menolong membuatnya nekat. Dian merogoh ponselnya dengan tangan yang masih gemetar. Ia tahu, jika ia ingin mendapatkan bukti,
ia harus merekam percakapan ini. Dengan perlahan, ia membuka aplikasi perekam suara di ponselnya dan menyembunyikannya di saku celananya. Suara percakapan itu terus berlanjut. Di dalam hatinya, Dian berdoa agar percakapan itu bisa membantunya mengungkap kebenaran. Namun, saat ia berbalik hendak meninggalkan tempat itu, langkah berat seorang pria mendekat. "Hei, kamu!" Suara pria itu terdengar menggelegar. Dian membeku. Ponselnya sudah dalam genggaman pria itu, dan saat ia melihat aplikasi perekam yang masih aktif, wajah pria itu berubah menjadi sangat serius. "Apa yang sedang kamu rekam?" Tanyanya dengan nada mengancam. Dian merasakan hawa panas mengalir di seluruh tubuhnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dunia di sekitarnya seakan berubah menjadi gelap. Dian berdiri kaku, tubuhnya terasa lemas seketika. Pria besar itu, dengan tatapan tajam dan raut wajah yang penuh ancaman, berdiri tepat di hadapannya. Ponsel yang masih tergeletak di tangannya membuat jantung Dian berdegup kencang. Pikiran-pikiran panik berlarian di kepalanya, mengingatkan bahwa setiap keputusan yang ia ambil saat ini bisa berujung pada bencana besar. "Apa yang kamu lakukan dengan ponsel itu?" Suara pria itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam dan menggema. Dian ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia merasa terjebak. Menyembunyikan rekaman itu bukanlah pilihan yang aman lagi. Pria ini sudah melihatnya. Namun, dia juga tahu bahwa jika ia mengungkapkan apa yang telah ia dengar, dia akan terjerat dalam bahaya yang lebih besar. Sebuah dilema moral yang menguji keberanian dan keselamatan dirinya. Dian menghela napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang salah dengan pekerjaan saya," jawabnya dengan suara gemetar, mencoba untuk tetap terdengar meyakinkan. Pria itu menatapnya lebih lama, seolah-olah sedang menilai setiap gerakan dan kata-kata yang keluar dari mulut Dian. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, pria itu akhirnya mengangguk pelan. "Kamu beruntung kali ini, tapi ingat, jangan sekali-sekali mencampuri urusan yang lebih besar dari kemampuanmu," katanya dengan nada yang sangat datar, seakan mengingatkan Dian akan batas-batas yang tidak boleh ia langgar. Dian mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa sangat cemas. Pria itu tidak menghancurkan ponselnya, tidak memaksanya untuk menghapus rekaman, tetapi Dian tahu ini bukan akhir dari ancamannya. Dia bisa merasakan bahwa situasi ini belum selesai. Pria itu perlahan-lahan mundur, meninggalkan Dian yang masih terdiam di tempatnya. Saat pria itu menghilang di balik pintu, Dian baru bisa menghela napas lega, meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Ia melirik ke ponselnya yang tergeletak di meja kecil. Apa yang harus dia lakukan dengan rekaman itu? Mungkin dia bisa menyerahkannya ke pihak berwajib, tetapi ia tahu betul bahwa itu bisa berisiko besar. Ada begitu banyak orang yang terlibat dalam permainan berbahaya ini, dan melaporkan mereka bisa membuat hidupnya hancur seketika. Dian menatap rekaman suara itu sekali lagi. Sesaat, ia mempertimbangkan untuk menghapusnya, namun nalurinya berkata lain. Sesuatu tentang kebenaran ini membuatnya tidak bisa diam. Ia merasa bahwa, entah bagaimana, kebenaran ini harus terungkap, terlepas dari apa yang harus ia bayar sebagai harga. Namun, keputusan itu harus ia pikirkan matang-matang. Ia membutuhkan waktu, dan waktu itulah yang ia tidak miliki. Keesokan harinya, ketika Dian berangkat ke SPBU seperti biasa, perasaan takut dan cemas semakin mengguncang hatinya. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap detiknya. Setiap orang yang lewat seolah-olah memiliki mata yang bisa melihat langsung ke dalam dirinya. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi kecemasan itu terus mengganggu. Hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Mobil-mobil datang dan pergi dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Suasana di SPBU terasa sedikit lebih tegang, meskipun tak ada yang tampak mencurigakan. Namun, Dian merasakan adanya perubahan. Sebuah tanda yang tak bisa ia abaikan. Salah satu mobil yang datang adalah mobil milik seorang pria bertubuh kekar yang sudah pernah ia lihat kemarin. Pria yang telah mengancamnya. Pria itu turun dengan wajah serius, dan matanya langsung mencari Dian di antara keramaian. Dian terkejut dan cepat-cepat menyembunyikan wajahnya di balik meja kasir. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang dia inginkan sekarang? Pikirnya dalam hati. Ia berharap pria itu tidak mengenalinya, atau lebih buruk lagi, ia berharap pria itu tidak tahu apa yang telah ia lakukan dengan rekamannya. Tapi ternyata pria itu langsung menuju ke arah Dian, langkahnya tegas dan cepat. Dian bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dengan suara rendah, pria itu berbicara. "Kamu masih ingat peringatan yang kemarin? Jangan buat aku harus mengingatkanmu lagi."
Dian merasa nafasnya terhenti sejenak. Apa yang harus ia katakan? Jika ia berbicara, apakah dia akan semakin terjebak dalam permainan mereka yang berbahaya ini? Dian memutuskan untuk tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, ia hanya menunduk dan berusaha terlihat tenang, meskipun di dalam dirinya, perasaan takut semakin mendalam. Pria itu berdiri cukup lama di depan Dian, seakan menunggu reaksi yang akan keluar dari bibirnya. Namun, ketika Dian tetap diam, pria itu akhirnya berbalik dan melangkah pergi. "Berhati-hatilah Dian," katanya dengan suara yang semakin jauh, sebelum hilang di balik pintu SPBU. Dian merasakan tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Kenapa pria itu tahu namanya? Sejak kapan mereka tahu siapa dia? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam benaknya, namun tak ada jawaban yang datang. Ia merasa seolah berada di tengah kegelapan, tanpa tahu arah keluar. Namun, satu hal yang pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan di SPBU ini, dan Dian tahu, meskipun ia berusaha menghindar, ia tidak akan bisa lepas dari masalah ini begitu saja. Konspirasi yang terjadi di sekitarnya telah menariknya ke dalam jaring-jaring yang rumit, dan untuk keluar dari sana, ia harus membuat pilihan yang lebih besar. Pilihan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dian merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang tak ada ujungnya. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, seolah-olah membuatnya semakin terjerat dalam jaring-jaring yang semakin kuat. Ketika ia pulang ke rumah setelah kejadian di SPBU, dia langsung duduk di depan meja kerja, memandang ponselnya dengan hati yang penuh keraguan. Rekaman itu masih ada di dalam ponsel, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak pikiran gelap yang mulai menguasai pikirannya. Ia tidak bisa melepaskan bayang-bayang pria bertubuh kekar yang telah mengancamnya. Setiap kali ia menutup mata, wajah pria itu muncul dalam ingatannya, dengan suara yang mengancam, "Jangan buat aku harus mengingatkanmu lagi." Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa pria itu tahu nama Dian. Bagaimana bisa? Sejak kapan dia mengetahui siapa Dian sebenarnya? Semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Semakin banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Dan semakin ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam konspirasi, yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal yang ia ketahui pasti, kehidupannya kini terancam, dan semuanya bermula dari rekaman suara yang ia dengar di SPBU itu. Ponselnya bergetar, dan membuat Dian terperanjat. Dengan cepat, ia mengangkatnya, namun hanya ada suara deru angin yang terdengar di ujung sana. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat muncul di layar ponsel. "Jika kamu tidak ingin orang-orang yang kamu cintai terluka, datanglah ke tempat yang telah kami tentukan. Waktu sudah hampir habis." Dian terdiam. Ketika membaca pesan itu, perasaan takut menguasai dirinya. Pesan itu jelas berasal dari orang-orang yang selama ini mengendalikan segala hal dalam hidupnya. Mereka tahu siapa dia, mereka tahu tempat-tempat yang ia tuju, dan mereka bahkan tahu siapa saja yang ia cintai. Tidak ada yang aman lagi. Tanpa membuang waktu, Dian segera bergegas menuju tempat yang ditunjukkan dalam pesan tersebut. Sebuah gudang tua di pinggiran kota. Sebuah tempat yang tampaknya tak ada hubungannya dengan dunia yang ia kenal. Hatinya berdebar, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jika ia mundur, bukan hanya dirinya yang akan dihancurkan, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Sesampainya di tempat itu, suasana sunyi dan kelam menyambutnya. Gudang itu terletak jauh dari pemukiman, dikelilingi oleh jalanan yang lengang. Pintu besar yang terbuat dari besi terbuka sedikit, memberi petunjuk bahwa di dalam sana ada sesuatu yang menunggu. Dian memutar kunci mobilnya dan melangkah perlahan ke arah pintu, merasakan gemuruh jantungnya yang semakin kencang. Di dalam gudang, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding. Dian mencoba untuk menenangkan dirinya, mengatur napasnya agar tidak terkejut oleh apapun yang akan ia hadapi. Namun, langkah-langkahnya semakin lambat saat suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam. Suara gemeretak, seperti sesuatu yang bergerak. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari kegelapan. Matanya tajam, dan tubuhnya tampak besar dan mengintimidasi. Dian mengenali pria itu. Itu adalah orang yang pertama kali menemuinya di SPBU. Dia tidak sendirian. Ada dua orang lainnya yang berdiri di belakangnya, masing-masing memegang senjata dengan tenang. "Kamu akhirnya datang," pria itu berkata. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. "Kami sudah menunggu cukup lama, Dian." Dian menelan ludahnya, mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya. Suara terdengar lebih kuat dari yang ia bayangkan, meski hatinya berdebar kencang.
Pria itu tersenyum, namun senyum itu lebih menakutkan daripada menghibur. Kami tidak menginginkan banyak hal, hanya satu, rekaman yang ada di ponselmu, jawabnya dengan nada yang datar. Dan jika kamu tidak mau menyerahkannya, orang-orang terdekatmu akan mulai merasakannya. Dian memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu tidak ada pilihan yang mudah. Ponselnya masih ada di dalam tas, dan rekaman itu, rekaman yang bisa mengungkapkan segalanya, terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Tetapi jika ia menyerahkannya, ia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang ia cintai. Jika kalian ingin rekaman itu, kalian harus membunuhku dulu. Ujar Dian, matanya penuh tekad. Tentu saja, ia tahu bahwa kata-katanya itu hanya menunjukkan betapa putus asanya ia saat itu. Tetapi ia merasa bahwa hidupnya tidak akan berarti lagi jika ia harus menyerahkan kebenaran yang telah ia temukan. Pria itu tertawa, tetapi tidak ada humor dalam tawanya. Kamu benar-benar ingin mati untuk itu? Untuk sebuah rekaman yang tidak akan mengubah apapun? Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Dian. Justru aku tahu sekarang, jawab Dian dengan suara lebih lantang. Keberanian yang tak ia sadari muncul dalam dirinya. Aku tahu siapa kalian, dan aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tidak akan memberi kalian rekaman itu. Kalian tidak akan pernah menang. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar keras di udara, dan semuanya menjadi kacau. Dian menjerit, namun segera menutup matanya. Ketika ia membuka matanya, yang terlihat hanya sosok pria bertubuh besar yang jatuh tergeletak di lantai. Di sampingnya, sebuah siluet muncul, seorang wanita dengan pistol yang masih teracung. Ada yang harus kamu pelajari, Dian, kata wanita itu sambil melangkah maju. Kadang-kadang, kebenaran bukanlah hal yang terbaik untuk dibawa ke permukaan. Kadang, memilih untuk tetap hidup adalah keputusan yang lebih bijaksana. Dian terkejut. Wanita itu adalah seseorang yang sangat ia kenal. Sarah, sahabat lamanya, yang selama ini selalu terlihat jauh dari masalah ini. Namun sekarang, Sarah berdiri di depannya, dengan pistol yang masih terarah ke pria yang tergeletak tak bergerak. Sementara itu, para pria lainnya mundur, tidak berani melakukan apa-apa. Sarah tersenyum tipis, lalu menjelaskan, kamu tidak sendirian dalam hal ini, Dian. Kami sudah merencanakannya sejak awal. Mereka hanya bisa mengancam, tapi mereka tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Dian merasa pusing. Apa yang baru saja terjadi? Semua yang ia ketahui seolah-olah berubah dalam sekejap. Tapi satu hal yang jelas, Sarah adalah bagian dari konspirasi ini, dan segala yang terjadi selama ini bukanlah kebetulan belaka. Jadi, bagaimana sekarang? Tanya Dian, suaranya bergema dalam ketidakpastian. Apa yang harus aku lakukan? Sarah hanya mengangguk, memberi sinyal bahwa ini bukan akhir, tetapi justru awal dari sebuah cerita yang lebih besar. Sebuah cerita yang akan mengungkapkan lebih banyak lagi, tentang kebenaran yang tersembunyi, tentang kekuatan yang mengendalikan segala hal, dan tentang pilihan-pilihan yang harus diambil, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Dian berdiri kaku, matanya masih tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Pria yang semula menakutkan dan penuh ancaman kini, tergeletak tak bernyawa di lantai gudang yang gelap. Sarah, sahabat lamanya yang selama ini ia kira terlibat dalam dunia yang jauh dari masalah ini, berdiri di depannya dengan pistol yang kini telah disembunyikan di balik jaketnya. Dian merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Segalanya terasa terbalik. Apa yang selama ini ia yakini tentang dirinya, tentang dunia di sekitarnya, ternyata hanya sebuah ilusi. Sarah, yang selalu tampak seperti teman biasa, ternyata terlibat dalam konspirasi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dian membuka mulutnya, ingin bertanya lebih banyak, namun kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Sarah? Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya. Suara yang semula keras kini terdengar lemah dan penuh kebingungan. Sarah menatapnya dengan pandangan yang dalam, lalu menghela napas. Kamu harus tahu, Dian, katanya pelan. Ini semua sudah direncanakan jauh sebelum kamu terlibat. Kami, saya dan mereka, punya tujuan yang sama. Kami berusaha mengendalikan jalannya semua ini, karena jika tidak, semuanya akan hancur. Dian menatapnya tajam, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan. Jadi, selama ini, aku hanya menjadi alat bagi kalian? Tanyanya dengan nada yang penuh amarah. Sarah menggelengkan kepala. Tidak, bukan itu. Kamu lebih dari sekadar alat, Dian. Kamu adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Kamu punya pilihan, kamu punya kekuatan. Dan aku ada di sini untuk membantumu memilih jalannya. Itu sebabnya aku harus terlibat. Dian merasa ada yang salah.
Selama ini, ia merasa dirinya hanya terjebak dalam sebuah kebetulan yang tak ada ujungnya. Namun sekarang, segalanya terasa berbeda. Sarah bukan hanya sahabatnya, dia adalah bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Sistem yang lebih besar? Dian bertanya, masih berusaha mencari pemahaman. Kepentingan apa yang kalian perjuangkan? Apa yang benar-benar kalian inginkan? Sarah mengalihkan pandangannya, seolah berpikir sejenak. Kami mencoba untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik segala hal. Tapi, kadang kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Kebenaran itu bisa memusnahkan, bisa menghancurkan. Dan itulah yang harus kamu hadapi, Dian. Dian menatap Sarah dengan wajah penuh pertanyaan. Jadi, aku harus memilih antara kebenaran yang bisa menghancurkan atau kebohongan yang bisa menyelamatkan. Suaranya teredam, seolah ada beban berat yang tiba-tiba muncul di pundaknya. Sarah mengangguk pelan. Kadang, memilih kebohongan itu lebih baik. Kadang, kebohongan bisa melindungi orang-orang yang kita cintai. Tapi itu semua tergantung padamu, Dian. Kamu yang memegang kendali sekarang. Suasana di antara mereka semakin tegang, dan Dian merasa seperti ada dua dunia yang saling berbenturan dalam pikirannya. Di satu sisi, ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran bisa membawa dunia yang lebih baik, tetapi di sisi lain, ia juga memahami bahwa kebenaran tersebut bisa menghancurkan orang-orang yang ia cintai, bahkan dirinya sendiri. Apa yang harus ia pilih? Dian menatap keluar jendela gudang, memandang dunia luar yang tampaknya begitu tenang, begitu normal, sementara di dalam dirinya, segala sesuatunya terasa berguncang. Ia ingin lari, ingin menghindari pilihan yang ada di depannya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa. Sarah, kata Dian dengan suara yang penuh keyakinan, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa menutup mata pada apa yang terjadi. Tetapi, aku juga tidak bisa membiarkan orang yang aku cintai terluka. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Sarah menatapnya dengan tatapan yang penuh empati. Terkadang, kita harus memilih jalan yang paling sulit, dan itu berarti kita harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Dian menarik napas panjang, merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, tidak ada jalan yang mudah. Tetapi, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi pion dalam permainan orang lain. Ia akan mengendalikan hidupnya sendiri, bahkan jika itu berarti harus melawan mereka yang lebih kuat darinya. Saya memilih untuk mengungkapkan kebenaran, ujar Dian dengan tegas, meski jantungnya berdebar keras. Tapi saya juga tahu bahwa saya harus siap untuk menghadapi segala akibatnya. Sarah tersenyum tipis, penuh pengertian. Aku menghormati keputusanmu, Dian, dan aku akan membantumu. Tapi kamu harus tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Kebenaran itu berbahaya, dan tidak semua orang akan menerima atau menyukainya. Dian mengangguk, mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan datang. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan yang bisa ia pilih selain jalan yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan kebohongan. Ia harus maju, menghadapi tantangan dan risiko, dan berjuang untuk kebenaran. Meskipun itu berarti harus berhadapan dengan dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ketika mereka berdua meninggalkan gudang itu, sebuah perasaan lega tapi penuh kecemasan memenuhi hati Dian. Dunia yang ia kenal telah berubah selamanya, dan ia tidak bisa kembali lagi. Keputusannya untuk mengungkapkan kebenaran mungkin saja akan membawanya pada kehancuran. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup dengan ketakutan dan kebohongan. Hari depan yang penuh dengan ketidakpastian menunggu, tetapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan dengan itu, perjalanan hidupnya yang baru dimulai.